pekerjaan dan berusaha bangkit dengan membuka usaha kecil untuk menghidupi keluarganya. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan motivasi. Hari itu seperti hari-hari biasa bagi Ardi, seorang pria berusia 38 tahun yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun di sebuah perusahaan manufaktur terkemuka. Sebagai kepala keluarga, ia merasa sangat bertanggung jawab atas hidup keluarganya, terutama istrinya, Rina, dan 2 anak mereka, Dito yang berusia 7 tahun dan Nia yang baru berusia 4 tahun. Ardi selalu merasa bangga dengan pekerjaannya sebagai manajer produksi. Ia bekerja keras, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, hari itu, hidup Ardi berubah drastis. Pagi itu, ia menerima panggilan dari kantor pusat yang mengabarkan berita yang tidak pernah ia duga sebelumnya, ia dipecat. Alasan yang diberikan adalah pengurangan karyawan karena perusahaan sedang mengalami kesulitan finansial akibat krisis ekonomi yang melanda. Tentu saja, Ardi merasa sangat terkejut dan tidak bisa langsung menerima kenyataan tersebut. Bagaimana bisa perusahaan yang telah memberinya pekerjaan selama lebih dari 1 dekade kini memutuskan hubungan kerja begitu saja? Ardi merasa hatinya hancur. Ia berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh, tapi ketegangan di dadanya tidak bisa disembunyikan. Rina, yang berada di rumah, segera merasakan perubahan pada Ardi begitu ia memasuki rumah setelah berita buruk itu. Wajah Ardi yang biasanya ceria kini tampak suram. Ia duduk di sofa, memandang kosong ke depan, sementara Rina mendekatinya dengan cemas. "Ada apa, sayang? Kok kelihatan gak biasa?" tanya Rina dengan lembut, sambil duduk di samping Ardi. Ardi menatap istrinya dengan tatapan kosong, lalu akhirnya membuka mulutnya. "Aku dipecat, Rina. Pekerjaanku sudah gak ada lagi." Rina terkejut dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ia menggenggam tangan Ardi dengan erat, berusaha menenangkan suaminya. "Apa? Kenapa? Tapi kamu kan sudah bekerja keras, Ardi. Ini pasti ada kesalahan." Ardi menggelengkan kepala pelan. "Ini bukan salahku, Rina. Perusahaan sedang mengalami kesulitan finansial, dan aku salah satu yang terkena dampaknya. Banyak karyawan yang dipecat, dan aku salah satunya. Ada keheningan yang mematikan di antara mereka." Rina mencoba menghibur Ardi, tetapi rasa takut dan cemas mulai merayap masuk dalam dirinya. Selama ini, Ardi adalah tulang punggung keluarga, dan kini, tiba-tiba ia tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa memberi makan anak-anak mereka? Semua pertanyaan itu menghantui pikiran Rina. Setelah beberapa saat, Ardi memutuskan untuk berbicara lebih lanjut. "Aku tahu ini berat, Rina. Aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku janji, aku akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Aku nggak akan biarkan kita kelaparan." Rina menatap Ardi dengan mata penuh pengertian. "Kita akan bersama-sama melewati ini, sayang. Aku yakin kamu bisa menemukan jalan keluar." Hari itu, Ardi menghabiskan waktu untuk berkeliling ke beberapa perusahaan yang mungkin membutuhkan tenaga kerja. Namun, hari demi hari berlalu tanpa kabar baik. Ardi mulai merasakan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang semakin buruk. Beberapa perusahaan yang ia datangi hanya memberikan alasan yang sama, bahwa mereka sedang mengurangi jumlah karyawan atau tidak membuka lowongan pekerjaan baru. Saat malam tiba, Ardi duduk di meja makan bersama keluarganya. Dito dan Nia terlihat ceria, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada ayah mereka. Ardi merasa sangat bersalah melihat senyum anak-anaknya. Rina, yang sejak tadi diam saja, akhirnya mengeluarkan usul. "Ardi, bagaimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan? Aku tahu ini bukan hal mudah,
Tapi kita bisa mulai dari yang kecil. Mungkin jualan makanan atau minuman. Apapun yang bisa menghasilkan sedikit uang, ujar Rina dengan penuh harap. Ardi terdiam sejenak. Ia tahu bahwa usulan itu datang dari kekhawatiran dan kasih sayang Rina. Memang, membuka usaha kecil-kecilan bisa menjadi pilihan, meskipun itu berarti memulai semuanya dari awal. Namun, Ardi merasa ragu. Ia tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis dan belum tahu apa yang harus dilakukan. Usaha kecil-kecilan. Ardi berpikir keras. Aku memang nggak punya banyak pilihan, Rina. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kita bisa jual apa? Rina tersenyum lembut. Kita bisa mulai dengan makanan ringan. Misalnya, jualan gorengan, minuman dingin, atau apapun yang orang butuhkan di sekitar sini. Kita bisa jual di depan rumah atau di pasar. Aku yakin, kalau kita bekerja sama, kita bisa bertahan. Ardi menatap Rina, merasa sedikit lega. Ia sadar bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk tetap menghidupi keluarga mereka. Meskipun ia merasa takut dan ragu, Ardi tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Untuk keluarga, ia harus berusaha semaksimal mungkin. Aku akan coba, Rina, katanya, akhirnya memberikan keputusan. Kita akan mulai dari yang kecil. Semoga usaha ini bisa berkembang. Setelah memutuskan untuk mencoba membuka usaha kecil-kecilan, Ardi dan Rina mulai merencanakan langkah pertama. Mereka tidak punya banyak uang untuk modal, tetapi mereka memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Ardi tahu bahwa tidak ada yang bisa diharapkan kecuali usaha keras dan kerja sama dengan istrinya. Pagi-pagi sekali, mereka berdua mulai berdiskusi tentang jenis usaha apa yang bisa mereka jalankan. Rina menyarankan untuk memulai dengan menjual gorengan dan minuman dingin. Menurutnya, itu adalah makanan yang cukup laris, murah, dan mudah untuk diproduksi sendiri di rumah. Kita bisa mulai dengan yang sederhana dulu, gorengan tahu, tempe, dan pisang. Minuman seperti es teh manis atau es kelapa muda juga pasti disukai orang, ujar Rina dengan antusias. Ardi yang tadinya ragu mulai merasa yakin. Itu ide yang bagus, Rina. Kita bisa coba jual di depan rumah, atau kalau ada yang lewat, bisa kita tawarkan ke mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk memulai usaha mereka dengan modal terbatas. Ardi mengumpulkan uang yang ia miliki dari tabungan kecilnya, sementara Rina mulai membuat rencana mengenai bahan-bahan yang diperlukan. Mereka pergi ke pasar dan membeli bahan-bahan pertama mereka, tepung, minyak goreng, tempe, tahu, pisang, serta gula dan bahan untuk minuman es kelapa muda. Meski hanya dengan uang yang terbatas, mereka bisa membeli bahan-bahan yang cukup untuk memulai. Setibanya di rumah, mereka segera mulai mempersiapkan segalanya. Rina mengajarkan Ardi bagaimana menggoreng tahu dan tempe dengan minyak yang panas, sementara Ardi membuat es kelapa muda dengan tangan-tangan yang tidak terampil. Mereka tertawa kecil melihat hasil pertama mereka yang tidak sempurna, namun mereka tetap bersemangat. Saat pertama kali mereka membuka lapak di depan rumah, perasaan cemas dan ragu masih menghantui Ardi. Apakah ada yang akan membeli, pikirnya. Namun, seiring waktu berjalan, beberapa tetangga mulai mendekat dan membeli gorengan yang mereka jual. Meski penjualannya tidak besar, Ardi merasa sedikit lega. Setidaknya mereka bisa mendapatkan sedikit uang untuk menambah kehidupan sehari-hari mereka. Hari pertama usaha mereka berjalan, meskipun tidak terlalu banyak pelanggan, Ardi dan Rina merasa lega karena mereka bisa melakukan sesuatu. Anak-anak mereka, Dito dan Nia, sangat senang melihat orang-orang membeli dagangan orang tuanya. Mereka berlari-lari di sekitar lapak dengan senyum ceria, meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun,
Hari-hari berikutnya ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Banyak hari di mana tidak ada pelanggan yang datang, atau hanya beberapa orang saja yang membeli. Ardi mulai merasakan ketegangan, dan keraguan kembali muncul dalam pikirannya. Apakah usaha ini akan berhasil? Apakah kami bisa bertahan lebih lama? Pikirnya, sambil menatap tumpukan gorengan yang tidak terjual. Rina, yang selalu optimis, terus memberikan semangat. Jangan khawatir, Ardi. Ini baru awal. Pelan-pelan, kita akan cari cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Mungkin kita bisa buat promosi, atau coba buka lapak di tempat lain. Setelah beberapa hari berjualan, mereka mulai mendapatkan beberapa pelanggan tetap. Ada ibu-ibu yang lewat setiap pagi, membeli gorengan untuk sarapan, dan ada juga pekerja yang lewat saat jam makan siang. Walaupun penjualannya masih kecil, mereka merasa senang karena usaha mereka mulai menunjukkan hasil. Ardi juga mulai belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana menjalankan usaha kecil ini. Ia mulai mencari informasi tentang cara berjualan lebih efektif dan bagaimana meningkatkan kualitas produk. Ia belajar bagaimana mengelola keuangan dengan hati-hati, meskipun terkadang rasanya sangat sulit untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan setiap hari. Hari demi hari berlalu, dan mereka mulai merasakan tantangan lain. Bahan baku semakin mahal, dan kadang-kadang mereka harus menyesuaikan harga jual agar tetap bisa bertahan. Rina selalu menjaga semangat, meski Ardi merasa semakin lelah dengan beban yang mereka hadapi. Terkadang mereka harus bekerja hingga malam hanya untuk mempersiapkan dagangan untuk keesokan harinya. Namun, meskipun begitu, mereka tetap bersyukur karena mereka masih bisa makan dan menyediakan kebutuhan dasar untuk keluarga mereka. Tantangan lain datang ketika Ardi mendengar kabar bahwa ada lebih banyak penjual gorengan yang mulai membuka lapak di sekitar mereka. Persaingan semakin ketat, dan mereka harus berusaha lebih keras agar tetap bertahan. Rina tetap yakin bahwa usaha mereka akan berjalan baik, tetapi Ardi merasa ragu. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Tanya Ardi dengan nada cemas. Namun, Rina tidak pernah menyerah. Kita harus lebih kreatif. Mungkin kita bisa menambahkan menu baru, atau memperkenalkan rasa yang berbeda. Orang-orang suka sesuatu yang baru. Aku yakin kalau kita tetap semangat, usaha ini akan berkembang. Ardi akhirnya menyadari bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Mereka tidak bisa kembali ke titik sebelumnya, dan usaha ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Maka, meskipun penuh keraguan, Ardi akhirnya memutuskan untuk mengikuti usulan Rina. Mereka mulai mencoba berbagai resep baru dan mengganti beberapa bahan untuk menciptakan cita rasa yang berbeda. Hari-hari yang penuh kerja keras dan ketegangan mulai memberikan hasil. Pelanggan mulai datang lagi, dan meskipun tidak besar, pendapatan mereka sedikit meningkat. Mereka merasa bahwa usaha ini, meskipun kecil, memberi mereka harapan. Setiap hari, mereka melangkah maju dengan tekad yang lebih kuat. Dengan semangat baru, Ardi dan Rina terus mengembangkan usaha kecil mereka. Meskipun penjualannya belum besar, mereka merasa bahwa setiap langkah mereka membawa sedikit kemajuan. Hari-hari yang penuh perjuangan dan rasa cemas mulai terasa lebih ringan. Mereka merasa, meskipun usaha mereka sederhana, mereka memiliki kendali atas hidup mereka. Namun, itu tidak berarti segalanya berjalan mulus. Usaha ini tetap dipenuhi tantangan yang tak terduga. Suatu hari, ketika Ardi sedang menyiapkan gorengan di dapur, Rina datang dengan wajah cemas. Ardi, aku dengar dari beberapa tetangga, ada pihak yang berencana membuka warung makanan besar dekat pasar. Mereka punya banyak modal dan pemasaran yang lebih baik. Apa kita bisa bersaing? Ardi terdiam sejenak. Berita itu jelas membuatnya khawatir. Mereka hanya memiliki modal terbatas,
sementara pesaing baru itu memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Namun, Rina tetap mencoba memberikan dukungan. Jangan khawatir, Ardi. Ini memang tantangan, tapi kita sudah melewati banyak hal sebelumnya. Kita bisa mencari cara untuk tetap bertahan. Ardi mengangguk pelan. Ya, kita harus lebih kreatif. Aku nggak ingin menyerah begitu saja. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Kita cuma butuh lebih banyak usaha. Ardi memutuskan untuk memikirkan cara-cara baru untuk menarik perhatian pelanggan. Ia mengajak Rina untuk brainstorming ide-ide segar. Setelah beberapa hari berdiskusi dan mencoba berbagai ide, mereka akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan menu baru yang lebih unik, seperti risoles isi ragut dan es buah segar. Mereka juga memulai untuk melakukan promosi dengan menawarkan diskon bagi pelanggan yang membeli lebih banyak atau membawa teman. Selain itu, mereka juga mencoba memperbaiki kualitas pelayanan. Ardi belajar untuk lebih ramah dan cepat dalam melayani pelanggan, sementara Rina menyusun strategi pemasaran kecil-kecilan di lingkungan sekitar. Mereka menyebarkan selebaran sederhana di sekitar kompleks tempat tinggal mereka, menawarkan promo spesial dan mengajak orang untuk mencoba makanan mereka. Meski tantangan baru terus datang, seperti pesaing yang semakin banyak dan harga bahan baku yang semakin tinggi, Ardi dan Rina tidak menyerah. Mereka berdua bekerja lebih keras lagi. Ardi mulai belajar tentang manajemen usaha, membaca buku-buku tentang bisnis kecil dan pemasaran yang bisa diterapkan pada skala yang lebih kecil. Rina juga mulai aktif mencari cara untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, memastikan bahwa mereka tidak menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Malam-malam mereka mulai lebih panjang. Kadang-kadang Ardi dan Rina masih harus bekerja hingga larut malam untuk menyiapkan bahan-bahan untuk hari berikutnya. Dito dan Nia mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Mereka sering membantu orang tuanya dengan hal-hal kecil, seperti mengatur meja atau mengisi gelas minuman, meskipun mereka masih belum sepenuhnya mengerti kesulitan yang dihadapi oleh ayah dan ibu mereka. Namun, meskipun ada kemajuan kecil, Ardi sering merasa putus asa. Kadang-kadang, ia merasa seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan usaha besar yang sedang berkembang. Ia merasa terjebak dalam perjuangan yang tidak ada habisnya. Terkadang, ia berpikir untuk menyerah dan mencari pekerjaan lain, meskipun itu berarti kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan, pekerjaan dengan gaji tetap dan rasa aman. Rina selalu menjadi pendukung setia. Ardi, ingat, kita sudah sejauh ini. Kita bisa terus maju. Kalau kita berhenti sekarang, kita nggak akan tahu seberapa dekat kita dengan sukses. Jangan biarkan rasa takut mengalahkanmu. Ardi menatap istrinya, merasa terharu dengan dukungan yang tak pernah berhenti. Ia tahu bahwa tanpa Rina, ia tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Rina selalu mengingatkannya untuk melihat ke depan, bukan mundur ke belakang. Kita sudah banyak berkorban, Ardi. Jangan biarkan pengorbanan kita sia-sia. Aku percaya kita bisa berhasil. Sebuah ide baru muncul di benak Ardi. Mereka harus memanfaatkan apa yang mereka miliki, yaitu kedekatan dengan tetangga dan komunitas sekitar. Ardi memutuskan untuk membuat acara kecil di depan rumah mereka untuk mengenalkan produk baru mereka. Ia berpikir bahwa dengan acara seperti itu, mereka bisa menarik perhatian orang-orang lebih banyak, serta membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan mereka. Rina menyetujui ide itu dan mulai merencanakan segala sesuatunya. Mereka membuat selebaran dan mengundang teman-teman dan tetangga untuk datang pada hari yang telah ditentukan. Di acara tersebut, mereka menyediakan menu spesial dengan harga diskon dan memberikan sampel gratis untuk menarik orang untuk mencoba. Mereka juga menyiapkan permainan sederhana untuk anak-anak agar orang tua merasa nyaman berlama-lama. Hari acara itu tiba, dan Ardi merasa sedikit gugup. Namun,
begitu acara dimulai, ia merasa sangat terkejut. Orang-orang datang berbondong-bondong. Mereka tertarik dengan promo yang ditawarkan, dan sebagian besar dari mereka juga membawa teman-teman mereka. Makanan yang mereka jual habis dalam waktu singkat. Keberhasilan acara kecil ini memberikan Ardi dan Rina dorongan besar. Mereka mulai merasa bahwa meskipun usaha mereka kecil, mereka bisa melakukan sesuatu yang besar dengan cara yang sederhana. Dengan semakin banyak pelanggan yang datang, Ardi dan Rina semakin optimis. Walaupun masih jauh dari kata besar, usaha mereka mulai mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar. Dari hasil acara itu, mereka memutuskan untuk melakukan lebih banyak promosi serupa dan merencanakan ekspansi kecil dengan membuka cabang baru di pasar yang lebih ramai. Namun, Ardi tahu bahwa perjuangan belum selesai. Mereka masih harus berhadapan dengan tantangan yang lebih besar, namun ia merasa bahwa langkah-langkah yang mereka ambil menuju kesuksesan semakin mantap. Ardi dan Rina berjanji untuk terus berusaha demi keluarga mereka, meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Mereka berdua sadar bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan, tetapi selama mereka bekerja keras dan bersama-sama, tidak ada yang mustahil. Dengan semakin banyaknya pelanggan yang datang dan hasil yang mulai terlihat, Ardi dan Rina merasa bahwa usaha mereka benar-benar mulai membuahkan hasil. Meskipun masih ada banyak tantangan, mereka merasa lebih siap menghadapi apapun yang datang. Usaha kecil mereka, yang awalnya dimulai dengan keraguan dan kecemasan, kini menjadi pilar harapan bagi keluarga mereka. Namun, seperti yang sudah mereka ketahui, tantangan besar belum berakhir. Setiap hari Ardi masih merasa khawatir akan persaingan yang semakin ketat. Banyak pesaing baru bermunculan di sekitar mereka, dan setiap hari ada saja risiko yang harus dihadapi. Harga bahan baku masih sering naik, dan mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar bisa terus beroperasi. Ditambah lagi, Ardi harus menjaga semangatnya agar tidak terbawa rasa lelah dan stres. Mereka menyadari bahwa untuk terus berkembang, mereka harus lebih inovatif. Tidak hanya sekadar menjual gorengan, tetapi mereka harus memberikan pengalaman yang lebih kepada pelanggan. Rina menyarankan untuk menambahkan menu makanan sehat, seperti salad atau jus buah segar, untuk menarik lebih banyak pelanggan yang peduli dengan gaya hidup sehat. Ardi setuju, dan mereka mulai mencari bahan-bahan yang lebih segar dan lebih berkualitas untuk menambah variasi produk mereka. Dalam beberapa minggu setelah menambah menu baru, mereka melihat tanda-tanda kemajuan. Pelanggan mulai menyukai variasi baru yang mereka tawarkan. Bahkan, beberapa pelanggan tetap mereka mulai berkomentar positif tentang kualitas makanan dan pelayanan yang mereka terima. Ardi merasa bangga, meskipun ia tahu bahwa mereka belum sepenuhnya berhasil. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian Ardi. Dalam keseharian mereka menjalankan usaha, ia merasa semakin jauh dari keluarganya, terutama dari anak-anaknya. Setiap pagi ia pergi lebih awal untuk menyiapkan dagangan, dan malam hari baru pulang setelah membersihkan lapak. Dito dan Nia mulai terbiasa tanpa melihat ayah mereka setiap saat. Rina juga merasakan perubahan. Meskipun ia selalu mendukung suaminya, ia mulai merasa kesepian karena Ardi lebih fokus pada usaha dan pekerjaan. Suatu malam, setelah mereka menutup lapak dan membersihkan segala sesuatunya, Ardi duduk di sofa, memikirkan keluarganya. Rina datang menghampiri dan duduk di sampingnya. Ardi, aku tahu kamu bekerja keras untuk kita. Tapi aku khawatir, kamu sudah semakin jarang ada untuk Dito dan Nia. Kita sudah lama nggak makan malam bersama seperti dulu. Ardi menatap istrinya dengan rasa bersalah. Aku tahu, Rina. Aku merasa tertekan, aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi kadang-kadang, aku merasa seperti terjebak dalam usaha ini, sampai lupa dengan waktu yang seharusnya aku habiskan bersama kalian. Rina meraih tangan Ardi dengan lembut.
Kita paham, Ardi. Tapi jangan lupa, hidup bukan hanya tentang uang dan pekerjaan. Waktu yang kita habiskan bersama, kebahagiaan kita sebagai keluarga, itu jauh lebih penting. Aku tahu kita butuh uang, tetapi kita juga butuh waktu untuk saling mendukung dan menikmati kebersamaan. Ardi terdiam, merenungkan kata-kata Rina. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Meski ia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya, ia tidak bisa mengabaikan pentingnya kebersamaan dalam hidup mereka. Kamu benar, Rina. Aku akan mencoba lebih baik lagi. Aku akan mencari waktu untuk lebih banyak bersama kalian. Beberapa hari setelah percakapan itu, Ardi mulai mengatur jadwalnya dengan lebih baik. Ia meminta bantuan kepada Rina untuk mengelola beberapa hal di usaha mereka. Sementara Ardi mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk Dito dan Nia. Ia mengajak mereka bermain bersama di akhir pekan dan menghabiskan waktu di rumah, menikmati kebersamaan yang selama ini terabaikan. Anak-anak mereka sangat senang, dan Rina pun merasa lebih bahagia melihat keluarga mereka kembali dekat. Dengan dukungan satu sama lain, usaha mereka semakin berkembang. Mereka mulai mendapatkan pelanggan lebih banyak, tidak hanya dari sekitar lingkungan mereka, tetapi juga dari orang-orang yang datang dari luar daerah. Kualitas produk dan pelayanan yang semakin baik menarik lebih banyak perhatian, dan usaha mereka pun semakin dikenal. Mereka juga mulai membuka cabang kecil di pasar yang lebih ramai, memperluas jangkauan usaha mereka. Ardi mulai merasakan kebahagiaan yang lebih lengkap. Ia tahu bahwa meskipun tantangan masih datang, mereka memiliki kekuatan bersama untuk menghadapinya. Mereka tidak hanya mengandalkan usaha semata, tetapi juga kebersamaan dan dukungan dari keluarga. Usaha ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang penuh dengan makna dan saling mendukung. Ketika suatu malam mereka duduk bersama setelah makan malam, Ardi menatap Rina dengan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih, Rina. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini. Aku sudah belajar banyak dari kamu. Keluarga ini adalah yang terpenting dalam hidupku. Rina tersenyum dan merangkul Ardi. Aku juga berterima kasih padamu, Ardi. Kita berjalan bersama, dan selama kita terus saling mendukung, kita akan selalu kuat. Malam itu, Ardi merasa lega. Meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa selama ia memiliki keluarganya, ia tidak akan pernah sendirian. Bersama, mereka bisa melewati segala tantangan dan terus membangun kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi kisah-kisah yang penuh harapan.